Pernahkah Anda merasa bahwa rintangan yang muncul dalam hidup justru memperlambat langkah Anda menuju tujuan? Namun, Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, berkata, apa yang menghalangi tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang berdiri di jalan menjadi jalan. Dalam Stoicisme, tantangan bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan guru yang mengajarkan kebijaksanaan dan ketahanan. Hari ini kita akan menjelajahi 7 musuh utama dalam pengembangan diri yang seringkali menghambat perjalanan kita. Tetapi lebih dari itu, kita akan belajar bagaimana menghadapi setiap musuh ini dengan prinsip-prinsip Stoik, mengubahnya menjadi pijakan menuju pertumbuhan pribadi. Di akhir pembahasan, saya juga akan membagikan praktik sederhana, namun mendalam yang dapat membantu Anda mengarahkan hidup Anda menuju harmoni dan kebijaksanaan. Pastikan Anda mengikuti hingga akhir, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan lainnya. Kini, mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami musuh pertama dalam diri kita. 1. Musuh pertama, rasa puas diri. Rasa puas diri adalah musuh yang seringkali muncul tanpa disadari, seperti air tenang yang menyelimuti kita, hingga kita lupa betapa dalamnya arus yang sebenarnya. Dalam Stoicisme, rasa puas diri dianggap sebagai penghalang utama dalam pengembangan diri. Ini bukan tentang terus-menerus merasa tidak puas dengan hidup, melainkan tentang mengenali bahwa selalu ada potensi untuk bertumbuh di setiap keadaan. Rasa puas diri mengunci kita dalam zona nyaman yang, meskipun terasa aman, seringkali membuat kita kehilangan peluang untuk berkembang lebih jauh. Bayangkan Anda sudah bekerja di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Pekerjaan Anda terasa familiar, rutinitas sudah dikuasai, dan tidak ada tantangan baru yang membuat Anda melangkah keluar dari batasan diri. Kondisi ini terasa nyaman, seperti duduk di kursi empuk yang hangat. Namun, di balik pintu zona nyaman itu, dunia penuh peluang menanti untuk dijelajahi. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, bukan karena sesuatu itu sulit kita tidak berani melakukannya, tetapi karena kita tidak berani, sesuatu itu menjadi sulit. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa tantangan seringkali tidak terletak pada tugas itu sendiri, melainkan pada ketakutan kita untuk memulai langkah pertama. Rasa puas diri tidak hanya berlaku dalam karier, tetapi juga dalam hubungan pribadi. Dalam hubungan jangka panjang, kita seringkali terjebak dalam pola yang sama, mengulang rutinitas yang membosankan, dan melupakan pentingnya usaha untuk memperbarui koneksi. Stoicisme mengajarkan kita untuk terus berusaha menciptakan makna dalam hubungan, menemukan cara baru untuk saling memahami, dan menumbuhkan hubungan dengan upaya yang konsisten. Selain itu, rasa puas diri juga dapat terlihat dalam pengembangan diri. Berapa banyak dari kita yang ingin belajar keterampilan baru, memulai proyek sampingan, atau mengejar mimpi, tetapi terhenti karena merasa nyaman dengan keadaan sekarang. Kita seringkali berkata, nanti saja, atau saya belum siap. Tetapi sebenarnya, ketakutan akan kegagalan yang membuat kita menunda-nunda. Stoicisme mengajarkan bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari pertumbuhan, dan langkah pertama adalah keluar dari zona nyaman. Jika kita terus memilih jalan yang mudah, kita tidak akan pernah merasakan kepuasan sejati dari pencapaian yang diperoleh melalui kerja keras dan ketekunan. Praktik melawan rasa puas diri dapat dimulai dengan hal kecil. Bangun pagi dengan niat untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Tentukan tujuan harian, sekecil apapun, dan lakukan dengan konsisten. Ini bisa berarti mengambil proyek yang menantang di tempat kerja, mencoba hobi baru, atau hanya meluangkan waktu untuk belajar hal baru. Kuncinya adalah menghadapi rasa malas dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui dengan keberanian dan tekad.
Stoicisme juga mengajarkan kita untuk merenungkan kehidupan secara mendalam. Dalam setiap tantangan, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita merasa terlalu nyaman, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar berkembang? Apakah ada hal yang saya hindari karena merasa takut gagal? Jawaban atas pertanyaan ini dapat membuka mata kita terhadap peluang yang mungkin selama ini kita abaikan. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali kebijaksanaan Seneca. Tantangan terbesar adalah hal-hal yang belum kita berani hadapi. Jadi, tanyakan pada diri Anda hari ini, apa yang telah Anda hindari karena terasa sulit? Mungkin itu adalah kesempatan emas untuk pertumbuhan yang selama ini Anda cari. Rasa puas diri bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju potensi terbesar Anda. 2. Musuh. Kedua, keinginan akan validasi eksternal. Keinginan akan validasi eksternal adalah salah satu musuh terbesar dalam perjalanan pengembangan diri. Dan seringkali kita tidak menyadari betapa kuatnya pengaruhnya terhadap tindakan dan pikiran kita. Dalam stoicisme, menggantungkan kebahagiaan atau nilai diri pada pendapat orang lain dianggap sebagai salah satu kelemahan mendasar manusia. Sebab, kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar diri, melainkan dari dalam. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jika Anda menggantungkan kesejahteraan Anda pada pendapat orang lain, maka Anda tidak lagi memegang kendali atas hidup Anda." Pernyataan ini mengajarkan bahwa ketergantungan pada pengakuan eksternal hanya akan membawa kita pada kerapuhan dan kehilangan kendali atas diri sendiri. Dalam dunia kerja, misalnya, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari atasan atau rekan kerja seringkali mendorong seseorang untuk terus mencari pujian. Anda mungkin merasa perlu mendengar komentar positif atau sanjungan untuk merasa telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika pujian tidak datang, Anda merasa tidak dihargai atau bahkan gagal. Namun, stoicisme mengajarkan bahwa nilai sejati dari pekerjaan Anda tidak bergantung pada pengakuan orang lain, melainkan pada sejauh mana pekerjaan tersebut sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Anda. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan pribadi, terutama dalam hubungan sosial atau percintaan. Kita seringkali merasa perlu mendapatkan persetujuan atau rasa diterima dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya, dalam hubungan romantis, seseorang mungkin terus-menerus mencari kepastian atau pengakuan dari pasangannya. Hal ini dapat membuat hubungan menjadi tidak sehat karena kebutuhan akan validasi eksternal menciptakan ketergantungan emosional yang tidak seimbang. Dalam stoicisme, kebijaksanaan terletak pada memahami bahwa kebahagiaan dan rasa percaya diri harus datang dari dalam diri, bukan dari orang lain. Contoh lain yang sangat relevan di era modern adalah media sosial. Platform seperti Instagram atau TikTok seringkali menjadi medan perang bagi mereka yang haus akan validasi eksternal. Setiap like, komentar, atau jumlah pengikut menjadi tolok ukur nilai diri seseorang. Namun, apa yang tampak di layar seringkali hanya ilusi, pengakuan yang bersifat sementara dan dangkal. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati tidak dapat ditemukan dalam angka atau pengakuan yang berubah-ubah, tetapi dalam keselarasan antara tindakan kita dengan nilai-nilai kita. Mengatasi keinginan akan validasi eksternal dimulai dengan kesadaran diri. Pertama, akui ketika Anda sedang mencari pengakuan dari orang lain. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya butuh pengakuan ini? Apakah ini benar-benar penting bagi saya, atau hanya untuk menyenangkan orang lain? Kesadaran ini adalah langkah awal menuju pembebasan dari keinginan tersebut. Langkah berikutnya adalah memperkuat nilai-nilai internal Anda. Refleksi diri menjadi kunci untuk memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda, dan bagaimana tindakan Anda mencerminkan nilai-nilai tersebut. Selain itu, membangun kepercayaan diri
dan kemandirian juga penting. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus bertindak berdasarkan prinsip kita sendiri, bukan berdasarkan ekspektasi atau penilaian orang lain. Hal ini tidak berarti mengabaikan masukan dari orang lain, tetapi memastikan bahwa kebahagiaan dan nilai diri Anda tidak bergantung pada pendapat mereka. Salah satu cara praktis untuk melatih hal ini adalah dengan mencatat pencapaian Anda setiap hari, bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan, tetapi berdasarkan seberapa sejajar tindakan Anda dengan tujuan dan prinsip Anda. Sebagai penutup, mari renungkan kembali nasihat Epictetus. Kebebasan sejati datang ketika kita fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan nilai-nilai kita sendiri. Dengan melepaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan yang lebih stabil, tetapi juga membangun kekuatan batin yang tidak tergoyahkan oleh opini orang lain. Ingatlah, penghargaan terbesar adalah ketika Anda bisa berdiri teguh pada nilai-nilai Anda, terlepas dari apakah dunia mengakui atau tidak. Itulah kebebasan sejati yang diajarkan Stoicisme. 3. Musuh. Ketiga, ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan kegagalan adalah salah satu penghalang terbesar dalam perjalanan hidup kita. Ketakutan ini tidak hanya membuat kita ragu untuk bertindak, tetapi juga seringkali menciptakan kebekuan yang menghambat kita dari mengambil langkah pertama. Dalam Stoicisme, kegagalan tidak pernah dilihat sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Marcus Aurelius pernah berkata, tindakan kita mungkin terhalang, tetapi niat dan disposisi kita tidak pernah bisa dihalangi. Pikiran dapat beradaptasi dan mengubah rintangan menjadi jalannya sendiri. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa rintangan bukanlah akhir, melainkan awal dari cara berpikir baru dan peluang untuk bertumbuh. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan Anda seorang pengusaha pemula yang ingin memulai bisnis pertama Anda. Ide dan semangat sudah ada, tetapi ketakutan akan kegagalan menghantui pikiran Anda. Anda mulai membayangkan berbagai skenario buruk, kehilangan uang, waktu yang terbuang sia-sia, atau bahkan kritik dari orang-orang di sekitar Anda. Ketakutan ini seringkali begitu kuat, sehingga Anda memilih untuk tidak memulai sama sekali. Namun, Stoicisme mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah belajar atau berkembang. Filosofi ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika Anda belajar sesuatu yang baru, seperti memainkan alat musik atau mempelajari bahasa asing, pada awalnya, kesalahan akan terasa memalukan, bahkan membuat Anda ingin menyerah. Tetapi sebenarnya, kesalahan itulah yang mengajarkan Anda cara untuk menjadi lebih baik. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengubah cara pandang terhadap kegagalan, bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai guru yang memberikan pelajaran berharga. Ketakutan akan kegagalan seringkali diperparah oleh standar kesuksesan yang kita tetapkan sendiri. Dalam Stoicisme, kesuksesan bukan diukur dari hasil akhirnya, tetapi dari upaya yang kita lakukan dengan apa yang ada dalam kendali kita. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa fokus kita seharusnya adalah pada tindakan yang bisa kita kontrol, bukan pada hasil yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dengan cara ini, kita bisa membebaskan diri dari rasa cemas yang berlebihan dan mulai menikmati prosesnya. Praktik mindfulness atau kesadaran penuh dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk melawan ketakutan ini. Dengan mindfulness,
Kita belajar untuk hidup di saat ini, menerima ketakutan kita, dan menyadari bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Misalnya, ketika Anda menghadapi sebuah tugas yang tampaknya sulit, daripada terjebak dalam bayangan kegagalan, Stoicisme mengajarkan untuk memecah tugas tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola. Fokus pada setiap langkah kecil akan membantu Anda mengatasi ketakutan dan mulai bertindak. Selain itu, penting juga untuk merefleksikan kembali pengalaman masa lalu. Pikirkan saat-saat ketika Anda merasa gagal. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Apakah itu benar-benar seburuk yang Anda bayangkan? Dalam banyak kasus, kegagalan kita di masa lalu ternyata membawa kita pada pelajaran atau peluang baru yang sebelumnya tidak terlihat. Sebagai penutup, mari renungkan kata-kata Marcus Aurelius. Bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita tentang peristiwa tersebut. Ketika kita mengubah cara pandang terhadap kegagalan, kita juga mengubah dampaknya dalam hidup kita. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan kita menuju kebijaksanaan dan keberanian. Maka, tanyakan pada diri Anda hari ini, apa yang selama ini Anda hindari karena takut gagal? Mungkin, hal tersebut adalah pintu menuju peluang besar yang selama ini Anda cari. Hadapi ketakutan Anda dan izinkan kegagalan menjadi pijakan menuju kesuksesan Anda. 4. Musuh keempat, godaan kesenangan sesaat. Di dunia modern yang serba cepat, godaan untuk mencari kesenangan sesaat semakin kuat. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti binge-watching serial televisi, membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan, atau makan makanan tidak sehat demi kenikmatan sementara. Godaan ini seringkali terasa menghibur, tetapi jika tidak diatasi, dapat menjadi musuh yang merusak perjalanan pengembangan diri. Dalam Stoicisme, kesenangan sesaat dipandang sebagai sesuatu yang harus dikelola dengan kebijaksanaan, karena kebahagiaan sejati tidak pernah berasal dari hal-hal yang sifatnya sementara. Bayangkan Anda sedang merasa lelah setelah bekerja seharian. Sebuah serial televisi baru muncul di layar Anda, dan Anda berpikir, hanya satu episode saja. Namun, tanpa disadari, Anda telah menghabiskan 5 jam hanya untuk menonton, melewatkan waktu untuk membaca buku yang sudah lama Anda niatkan. Hal ini mencerminkan bagaimana kesenangan sesaat seringkali mengalihkan kita dari tujuan jangka panjang. Stoicisme mengajarkan bahwa kepuasan sejati datang dari tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kita, bukan dari keinginan yang bersifat impulsif. Musonius Rufus, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, adalah tanda orang yang tidak terdidik untuk menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Orang terdidik menyalahkan dirinya sendiri, dan orang bijaksana tidak menyalahkan siapapun. Pernyataan ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat, termasuk ketika kita tergoda oleh kesenangan sesaat. Sebab, pada akhirnya, kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita adalah hasil dari keputusan yang kita ambil setiap hari. Dalam hubungan pribadi, godaan untuk mencari kepuasan instan juga seringkali muncul. Misalnya, dalam hubungan baru, ada keinginan untuk merasakan euforia awal terus-menerus, tetapi ketika perasaan itu mulai memudar, kita merasa hubungan tersebut kehilangan nilainya. Padahal, Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan yang mendalam dalam hubungan datang dari komitmen, kesabaran, dan usaha yang konsisten, bukan dari sensasi awal yang sementara. Godaan kesenangan sesaat juga seringkali merusak upaya kita dalam mencapai tujuan besar. Misalnya, seseorang yang ingin menabung untuk pendidikan atau investasi masa depan mungkin tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan hanya demi merasakan kebahagiaan instan. Dalam jangka panjang,
tindakan impulsif ini menghambat tercapainya tujuan finansial yang lebih besar. Stoicisme mengingatkan kita untuk bertanya, apakah tindakan ini benar-benar selaras dengan nilai dan tujuan jangka panjang saya? Untuk melawan godaan ini, Stoicisme menawarkan praktik yang sederhana, namun efektif, refleksi dan mindfulness. Sebelum Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang memberikan kepuasan instan, luangkan waktu sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini akan membawa saya lebih dekat pada tujuan saya? Latihan ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam keputusan yang impulsif dan memilih tindakan yang lebih bijaksana. Selain itu, menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas dapat membantu Anda menjaga fokus. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan fisik, buatlah rencana untuk berolahraga secara rutin dan makan makanan sehat, dan gunakan tujuan tersebut sebagai pengingat saat Anda tergoda untuk memilih gaya hidup yang tidak sehat. Sama halnya dengan pengembangan keterampilan, ingatlah bahwa proses belajar membutuhkan waktu dan dedikasi, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan dibandingkan dengan godaan sementara untuk menyerah. Sebagai penutup, renungkan kembali kebijaksanaan Musonius Rufus. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang menyalahkan atau menghindari, tetapi tentang mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Dengan mengelola godaan kesenangan sesaat, kita tidak hanya membangun disiplin diri, tetapi juga menciptakan kehidupan yang penuh dengan makna dan pencapaian jangka panjang. Ingatlah, kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang mudah, tetapi dari apa yang membawa kita lebih dekat kepada nilai dan tujuan hidup kita. Maka, tanyakan pada diri Anda, apakah saya memilih jalan yang mudah atau jalan yang benar? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah perjalanan Anda. 5. Musuh. Kelima, kurangnya refleksi diri. Dalam perjalanan pengembangan diri, kurangnya refleksi diri adalah musuh yang sering kali diabaikan. Ini seperti melayarkan kapal tanpa kompas, bergerak tanpa arah, dan berharap tiba di tujuan. Dalam Stoicisme, refleksi diri dianggap sebagai salah satu pondasi utama untuk kebijaksanaan dan pengembangan karakter. Tanpa refleksi, kita hanya mengulang pola yang sama tanpa memahami apa yang sebenarnya perlu diperbaiki. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, berkata, "Lihatlah ke dalam. Di dalam dirimu ada mata air kebaikan yang akan selalu memancar jika kau menggali lebih dalam." Refleksi diri adalah alat untuk menggali potensi tersebut. Bayangkan kehidupan Anda saat ini. Anda mungkin terjebak dalam rutinitas pekerjaan atau kehidupan sehari-hari tanpa pernah meluangkan waktu untuk bertanya, apakah saya sudah berada di jalur yang benar? Tanpa refleksi, kita berisiko menjalani kehidupan tanpa kesadaran, kehilangan peluang untuk tumbuh, dan mengulang kesalahan yang sama. Misalnya, dalam pekerjaan, Anda mungkin terus merasa stres dan frustrasi, tetapi tanpa refleksi, Anda tidak akan pernah memahami akar permasalahannya. Apakah itu karena beban kerja, kurangnya motivasi, atau mungkin tujuan yang tidak selaras dengan nilai-nilai Anda? Kurangnya refleksi diri juga berdampak pada hubungan pribadi. Seringkali, konflik dalam hubungan muncul karena kita gagal memahami peran kita sendiri dalam masalah tersebut. Jika Anda mendapati diri seringkali menghadapi masalah yang sama dalam berbagai hubungan, itu mungkin menjadi tanda bahwa Anda perlu berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Refleksi diri bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi tentang memahami pola dan dinamika yang terus berulang, sehingga Anda dapat mengambil langkah untuk memperbaikinya. Stoicisme menawarkan pendekatan yang sangat praktis untuk membangun kebiasaan refleksi diri, salah satunya adalah dengan mencatat dalam jurnal. Marcus Aurelius sendiri adalah contoh nyata dari praktik ini, melalui catatan pribadinya yang kemudian dikenal sebagai meditations. Anda tidak perlu menulis panjang setiap hari. Cukup luangkan beberapa menit untuk merenungkan apa yang Anda lakukan dengan baik,
di mana Anda gagal, dan apa yang bisa Anda tingkatkan. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu Anda mengenali pola perilaku, memahami emosi Anda, dan menemukan cara untuk bertindak lebih selaras dengan nilai-nilai Anda. Selain menulis jurnal, meditasi juga menjadi alat yang kuat untuk refleksi diri. Dengan meluangkan waktu untuk duduk diam dan mengamati pikiran Anda dapat memperoleh wawasan tentang apa yang sebenarnya Anda rasakan dan inginkan. Meditasi membantu Anda untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap situasi, tetapi lebih memahami mengapa Anda bereaksi dengan cara tertentu. Ini adalah langkah penting untuk mengatasi kebiasaan atau pola yang merugikan. Refleksi diri juga mengajarkan kita untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan kita. Dalam stoicisme, tanggung jawab adalah inti dari kebebasan. Ketika Anda meluangkan waktu untuk merenung, Anda dapat melihat dengan jelas di mana Anda memiliki kendali dan di mana Anda tidak memilikinya. Misalnya, jika Anda merasa gagal dalam mencapai suatu tujuan, refleksi diri dapat membantu Anda memahami apakah kegagalan itu disebabkan oleh faktor eksternal atau oleh kurangnya upaya dari diri sendiri. Dengan cara ini, refleksi menjadi alat untuk membedakan apa yang berada dalam kendali Anda dan apa yang tidak. Namun, refleksi diri bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan atau menemukan solusi. Lebih dari itu, refleksi adalah cara untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Dengan melihat ke dalam, Anda dapat mengenali nilai-nilai yang benar-benar penting bagi Anda dan menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai tersebut. Ini adalah perjalanan untuk menemukan makna dalam kehidupan yang tidak dapat ditemukan jika Anda terus-menerus terganggu oleh rutinitas atau hal-hal eksternal. Sebagai penutup, mari renungkan kembali kata-kata Marcus Aurelius, "Lihatlah ke dalam, di dalam dirimu ada mata air kebaikan." Dengan meluangkan waktu untuk refleksi diri, kita tidak hanya menemukan kesadaran yang lebih dalam, tetapi juga membuka jalan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Refleksi bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang memungkinkan kita untuk bertumbuh dan berubah. Jadi, tanyakan pada diri Anda hari ini, kapan terakhir kali saya benar-benar merenung tentang hidup saya? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin menjadi langkah pertama Anda menuju kebijaksanaan dan kedamaian yang lebih besar. 6. Musuh ke-6. Menolak perubahan. Menolak perubahan adalah salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan hidup manusia. Perubahan seringkali dianggap sebagai ancaman, sesuatu yang mengguncang kenyamanan dan stabilitas yang telah kita bangun. Namun, dalam stoicisme, perubahan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan dan justru dianggap sebagai elemen penting untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Heraklitus, seorang filsuf Yunani yang memengaruhi stoicisme, pernah berkata, "Perubahan adalah satu-satunya yang tetap." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat dinamis, dan menolak perubahan hanya akan membuat kita terjebak dalam ilusi kontrol dan rasa takut. Mari kita bayangkan situasi sederhana. Anda telah bekerja di posisi yang sama selama bertahun-tahun. Pekerjaan tersebut nyaman, Anda menguasai rutinitasnya, dan Anda merasa tidak ada alasan untuk pindah. Kemudian, datang tawaran promosi yang membutuhkan keterampilan baru, tanggung jawab lebih besar, dan mungkin perubahan dalam cara Anda menjalani hari-hari Anda. Ketakutan akan perubahan ini seringkali membuat Anda memilih untuk tetap berada di tempat yang sama, meskipun peluang tersebut dapat membawa Anda pada pertumbuhan yang signifikan.
Dalam stoicisme, tindakan menolak perubahan seperti ini dilihat sebagai hambatan untuk mengembangkan potensi diri. Perubahan seringkali membawa ketidakpastian, dan disitulah rasa takut muncul. Kita cenderung merasa aman dengan apa yang sudah kita kenal, meskipun hal tersebut mungkin tidak lagi memadai untuk mendukung pertumbuhan kita. Menurut filsafat Stoik, ketakutan ini berasal dari cara kita memandang perubahan. Alih-alih melihat perubahan sebagai ancaman, Stoicisme mengajarkan kita untuk menerimanya sebagai bagian alami dari kehidupan. Marcus Aurelius menulis, "Segala sesuatu di dunia ini terus berubah, dan kamu juga merupakan bagian dari perubahan itu." Dengan menerima kenyataan ini, kita dapat melatih diri untuk menghadapi perubahan dengan keberanian dan keterbukaan. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari hal kecil seperti perubahan rutinitas hingga peristiwa besar seperti pindah ke kota baru, memulai hubungan baru, atau bahkan kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Ketika kita menolak perubahan, kita sebenarnya menolak peluang untuk belajar dan berkembang. Misalnya, pindah ke lingkungan baru mungkin terasa menakutkan pada awalnya, tetapi ini juga memberi kita kesempatan untuk bertemu orang-orang baru, belajar budaya baru, dan mengembangkan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Untuk menghadapi perubahan, Stoicisme menawarkan beberapa prinsip praktis. Pertama, sadari bahwa perlawanan terhadap perubahan seringkali berasal dari rasa takut yang tidak beralasan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya takuti? Dengan mengidentifikasi ketakutan ini, Anda dapat mulai menghadapinya secara logis. Kedua, refleksikan pengalaman masa lalu. Pikirkan tentang perubahan besar yang pernah Anda alami sebelumnya. Apakah hasil akhirnya seburuk yang Anda bayangkan? Dalam banyak kasus, kita menyadari bahwa perubahan tersebut sebenarnya membawa kita pada peluang atau pengalaman yang berharga. Selain itu, Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak dapat menghentikan perubahan dari terjadi, tetapi kita dapat memilih bagaimana meresponsnya. Misalnya, jika Anda menghadapi perubahan di tempat kerja, alih-alih mengeluh atau merasa cemas, fokuslah pada bagaimana Anda dapat mempersiapkan diri untuk beradaptasi. Dengan cara ini, Anda mengubah perubahan dari sesuatu yang menakutkan menjadi peluang untuk berkembang. Praktik kecil juga dapat membantu melatih fleksibilitas Anda terhadap perubahan. Cobalah untuk membuat perubahan kecil dalam rutinitas harian Anda, seperti mencoba rute baru ke tempat kerja atau mempelajari keterampilan baru. Kebiasaan ini membantu Anda menjadi lebih nyaman dengan ketidakpastian dan membangun keberanian untuk menghadapi perubahan yang lebih besar di masa depan. Sebagai penutup, renungkan kembali kebijaksanaan Heraklitus. Perubahan adalah satu-satunya yang tetap. Dalam setiap perubahan, ada peluang untuk belajar, tumbuh, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan, kita tidak hanya melepaskan rasa takut, tetapi juga membuka diri pada kemungkinan tak terbatas. Jadi, tanyakan pada diri Anda hari ini, perubahan apa yang telah saya hindari? Mungkin, perubahan tersebut adalah pintu menuju babak baru yang lebih baik dalam hidup Anda. Dengan keberanian dan kebijaksanaan Stoik, hadapilah perubahan itu dan izinkan diri Anda berkembang melaluinya. 7. Musuh. Ketujuh, mengabaikan kesehatan fisik. Mengabaikan kesehatan fisik adalah musuh yang seringkali tidak disadari dalam perjalanan pengembangan diri. Banyak dari kita yang sibuk mengejar mimpi, bekerja keras, atau memenuhi tanggung jawab sehari-hari hingga melupakan dasar utama keberlangsungan hidup, tubuh kita. Dalam Stoicisme,
Kesehatan fisik dipandang sebagai fondasi penting untuk mencapai kebijaksanaan, ketenangan pikiran, dan kebahagiaan. Seperti yang dikatakan Seneca, pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat adalah deskripsi singkat namun lengkap tentang keadaan bahagia di dunia ini. Filsafat ini mengingatkan kita bahwa tanpa tubuh yang sehat, pikiran kita juga akan sulit berfungsi secara optimal. Bayangkan skenario berikut. Anda tengah menghadapi proyek besar di tempat kerja dengan tenggat waktu yang ketat. Anda memutuskan untuk bekerja lembur, mengorbankan waktu tidur, melewatkan makan siang, dan mengandalkan kopi serta makanan cepat saji untuk tetap bertenaga. Pada awalnya, mungkin Anda merasa berhasil mengejar target. Namun dalam jangka panjang, kebiasaan ini mulai berdampak buruk. Anda merasa lelah secara fisik, sulit berkonsentrasi, bahkan mudah jatuh sakit. Inilah bukti nyata bahwa mengabaikan kesehatan fisik tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga memengaruhi kemampuan mental dan emosional kita. Stoicisme mengajarkan keseimbangan antara pikiran dan tubuh. Marcus Aurelius menulis, tubuh kita seperti sungai yang terus berubah, selalu bergerak, selalu membutuhkan perhatian. Hal ini mengingatkan kita bahwa tubuh adalah alat yang harus dirawat dengan baik agar dapat mendukung tujuan hidup kita. Ketika kita mengabaikan kesehatan fisik, kita tidak hanya mengabaikan tubuh kita, tetapi juga kemampuan kita untuk berpikir jernih, menghadapi emosi dengan bijak, dan bertindak dengan penuh kesadaran. Latihan fisik adalah salah satu cara paling sederhana untuk merawat tubuh dan, secara tidak langsung, pikiran kita. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki, yoga, atau olahraga lainnya tidak hanya menjaga tubuh tetap bugar, tetapi juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Penelitian modern mendukung pandangan stoik ini, menunjukkan bahwa olahraga dapat meningkatkan fungsi otak, memperbaiki kualitas tidur, dan bahkan mengurangi risiko depresi. Namun, stoicisme menekankan bahwa tujuan latihan bukanlah sekadar untuk estetika atau kebanggaan, melainkan untuk mendukung kehidupan yang lebih produktif dan bermakna. Selain olahraga, pola makan juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan fisik. Dalam dunia yang penuh dengan makanan olahan dan kebiasaan makan sembarangan, stoicisme mengajarkan kita untuk makan dengan kesadaran penuh dan memilih makanan yang benar-benar memberi energi dan nutrisi bagi tubuh. Makan bukan hanya tentang memuaskan rasa lapar, tetapi tentang merawat tubuh agar dapat melayani tujuan hidup yang lebih besar. Kesehatan fisik juga mencakup istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas adalah salah satu elemen yang seringkali diabaikan dalam gaya hidup modern. Banyak orang merasa bahwa tidur adalah kemewahan yang dapat dikorbankan demi produktivitas. Namun, stoicisme mengajarkan bahwa tubuh yang lelah tidak dapat melayani pikiran yang sehat. Istirahat yang cukup memungkinkan tubuh untuk pulih, memperkuat sistem kekebalan, dan meningkatkan kemampuan konsentrasi. Untuk menerapkan prinsip stoik dalam menjaga kesehatan fisik, mulailah dengan kebiasaan kecil. Jadwalkan waktu untuk berolahraga setiap hari, meskipun hanya 15 menit. Perhatikan makanan yang Anda konsumsi dan pastikan mengandung nutrisi yang cukup. Tetapkan rutinitas tidur yang konsisten untuk memastikan tubuh Anda mendapatkan istirahat yang layak. Praktik sederhana ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Sebagai penutup, mari renungkan kembali kebijaksanaan Seneca. Pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat. Dengan menjaga kesehatan fisik, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan diri yang lebih mendalam. Tubuh yang kuat adalah dasar bagi pikiran yang jernih dan emosi yang stabil. Jadi, tanyakan pada diri Anda hari ini, apakah saya sudah merawat tubuh saya dengan baik? Jika belum, mulailah dari sekarang.
Perjalanan pengembangan diri Anda tidak akan lengkap tanpa kesehatan fisik yang mendukung. Ingatlah, merawat tubuh adalah langkah pertama menuju kehidupan yang penuh kebijaksanaan dan keseimbangan. Hidup seringkali dipenuhi dengan tantangan dan hambatan yang tampaknya menghalangi langkah kita. Namun, seperti yang diajarkan oleh Stoicisme, rintangan itu bukanlah musuh, melainkan guru. Marcus Aurelius pernah berkata, "Apa yang menghalangi tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang berdiri di jalan menjadi jalan." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa setiap musuh yang kita hadapi, baik itu rasa puas diri, keinginan akan validasi eksternal, ketakutan akan kegagalan, godaan kesenangan sesaat, kurangnya refleksi diri, penolakan terhadap perubahan, maupun pengabaian kesehatan fisik, semuanya adalah peluang untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Dalam perjalanan ini, kunci keberhasilan adalah kesadaran dan ketekunan. Dengan memahami dan menghadapi setiap musuh ini, kita tidak hanya membangun ketahanan, tetapi juga menemukan kebijaksanaan dan kedamaian yang lebih dalam. Pengembangan diri bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang berkelanjutan. Sebuah perjalanan tanpa akhir menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sebagai langkah terakhir dalam perjalanan ini, mari praktikkan salah satu ajaran sederhana dari Stoicism, refleksi malam. Setiap malam, tanyakan pada diri sendiri 3 hal. Apa yang telah saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana saya bisa lebih baik? Apa yang bisa saya tingkatkan esok hari? Praktik ini membantu kita merenungkan perjalanan kita, merayakan kemajuan yang telah dicapai, dan terus memperbaiki diri. Ingatlah, kekuatan sejati tidak datang dari menghindari tantangan, tetapi dari keberanian untuk menghadapinya. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip Stoicisme, kita dapat mengubah setiap hambatan menjadi pijakan menuju pertumbuhan pribadi. Maka, izinkan diri Anda untuk terus belajar, terus bertumbuh, dan terus melangkah, karena perjalanan ini adalah hadiah terbesar bagi diri Anda sendiri. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini hingga akhir. Bagikan pengalaman Anda menghadapi musuh-musuh dalam perjalanan pengembangan diri di kolom komentar. Dan jangan lupa, perjalanan ini menjadi lebih bermakna ketika kita menjalaninya bersama. Mari kita terus melangkah dengan kebijaksanaan stoik sebagai pemandu kita.